Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan surah Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budis syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'taziluhum wa ma tad'una min dunillahi wa had'u rabbi asad alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya falamma i'tazalahum wa ma tad'u wa ma ya'buduna min dunillahi wa ad'u wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memahami ayat-ayatnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan siang ini kita akan coba untuk menafsir, mentadabbur, mengeluarkan faedah-faedahnya pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-77 dan 78 ya. Sebelum
saya bacakan ayat 77 dan 78 tadi, sekarang ni. Tadi Ananda Asyaj At-Taki telah membacakan sepenggal kisah Nabi Ibrahim yang terdapat dalam surah Maryam. Sebetulnya kisah Ibrahim itu amat memotivasi anak-anak kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, yaitu anak-anak yang diisi lubnya itu dengan Al-Quran, dengan wahyu, yang akhirnya dengan wahyu itu dia mampu untuk memperingatkan ayah ibunya ketika berlaku silap. Ya, kadang-kadang kita ini walaupun sudah tinggi-tinggi belajar, kadang-kadang ada kesilapan, yang kesilapan itu hanya dibaca oleh anak kita, lalu anak kita menunjukkan sayangnya kepada kita dengan meluruskan kita punya kesilapan. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu ego, kadang tidak mau menerima nasihat daripada anak, menganggap kita ini lebih baik, menganggap diri kita ini lebih sempurna, dan menganggap anak itu sebagai objek eksperimen kita dalam pendidikan. Itu yang kita lalui sebelum kita mengerti tentang Al-Quran, khususnya surah Maryam yang dibacakan oleh Asyad At-Taki tadi itu. Jadi bentuk kasih sayang seorang anak kepada ibu bapaknya itu bukan dengan menyediakan harta benda, rumah yang selesa, kendaraan yang mewah, cukup makannya, cukup minumnya, tetapi sejauh mana seorang anak itu berbakti kepada ibu bapaknya dengan meluruskan pandangan-pandangan ibu bapaknya yang silap. Dan tidak ada anak yang boleh meluruskan persepsi ayah ibunya, melainkan anak itu hatinya telah diisi oleh Al-Quran, hatinya telah diisi oleh ilmu pengetahuan, hatinya telah diisi oleh petunjuk Al-Quran, sehingga hatinya itu dipenuhi oleh cahaya yang menyinari dadanya dan mampu untuk bertindak secara baik, santun, tolerans, lemah lembut kepada ayah dan ibunya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengkurniakan kepada kita semua ini anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah bacakan di sini ya ayat yang ke-77 surah Al-Kahfi. Yang sudah ikut bersiaran boleh terus ditengok mushafnya ataupun kitab tadaburnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا, maka seterusnya Musa dan Khadir berjalan, hatta idza ataya, sehingga apabila keduanya telah sampai mendatangi ahla qaryah, penduduk satu negeri, istata'ama ahlaha, kedua-duanya meminta makan kepada penduduk negeri itu. Fa'abau, tapi penduduk negeri itu enggan, tak nak menjamu mereka berdua. Ya, fa'abau ayyudayyifuhuma, enggan untuk menjamu Musa dan Khadir. Fawajada fiha, lalu Musa dan Khadir melihat di kampung atau di negeri itu jidaron, ada satu dinding rumah yang sudah condong, yuridu ayyang qadda, hampir yang dinding tadi itu hendak roboh. Fa'aqamah, maka Khadir menegakkannya, bukan Musa, Khadir menegakkannya.
Qala, berkata, siapa yang berkata di sini? Musa. Khadir yang menegakkan, ya, menegakkan rumah itu, dinding rumah itu. Musa pula yang berkata, lau syi'ta latakhatta, kalau engkau berkehendak, kau boleh ambil alaihi, ke atas pekerjaan kamu itu, ajra, upah. Ya. Gurunya yang bekerja, muridnya yang meminta, ya, kepada gurunya untuk mengambil upah. Ya, memang begini, nanti kita akan bincang tentang fenomena atau isu para followers itu yang bermasalah ini sebetulnya yang diikuti ke pengikut. Qala hadza, berkatalah Khadir kepada Musa, hadza itu kembali kepada syarat yang telah diajukan oleh Musa pada ayat yang ke berapa, 76. Ya, hadza ini kembali kepada ayat yang ke-76, yaitu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kan Musa dah berkata bahwa jika aku tanya lagi pada kali yang ketiga, tak payah engkau bagi aku izin wahai Khadir untuk mengikutimu. Nah, maka diingatkanlah Khadir itu. Khadir mengingatkan kepada Musa, qala hadza, ini yang kau dulu pernah janjikan. Ya, perbuatan kamu sekarang ini, inilah yang kau janjikan dulu. Firaqu baini wa bainik, yaitu perpisahannya antara diriku dengan dirimu. Saatnya berpisah antara diriku dengan dirimu. Tetapi baguslah gurunya ini agar tidak menyisakan ruang pertanyaan yang berbagai dalam hati muridnya, maka sebelum berpisah dijelaskanlah maksud ataupun tujuan di sebalik tindakan Khadir yang mengandungi pertanyaan yang luar biasa daripada muridnya itu Musa alaihissalam. Sa'unabbi'uk, aku akan beritakan kepada engkau, bita'wili, dengan sebuah takwilan, malam tastati, ya, tentang sesuatu yang kamu tak mampu, alaihi sabra, untuk bersabar ke atasnya. Bincang tentang isu sabar nih, dia sangat relevan dengan diri kita. Ya, bincang tentang sikap tergesa-gesa ini memang sudah menjadi penyakit manusia. Ya, jadi bincang tentang kisah Musa ini banyak inspirasi yang akan kita bawa, ya, termasuk bagaimana kisah ini mengajarkan kita untuk bersikap sabar, ya, sebagai pengikut, ya, kena banyak bersabar. Oke, Ustazah tadi sempat merujuk tafsiran lengkapnya punya Ibnu Ashur mengenai dua ayat ini, dan Ustazah mendapatkan penjelasannya cukup sempurna, ya. Baguslah, mencukupi kadar seorang pembaca Al-Quran untuk mengutip manfaat. Baik, saya bacakan dahulu di sini. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha. Ya, kita potong sampai di situ. Musa dan Khadir berjalan sehingga sampailah ke satu negeri, dan di negeri itu Musa dan Khadir meminta untuk dijamu, ya, meminta makanan kepada penduduk negeri itu. Ini merupakan fenomena ketiga yang diikuti oleh Musa, ya, selepas fenomena naik perahu lalu Khadir melubanginya, fa kharaqaha, ya. Kemudian fenomena yang kedua adalah fenomena Khadir berjumpa dengan seorang budak lelaki yang masih bagus, dan faqatalaha, Khadir membunuhnya. Dan yang ketiga ini, Khadir dan Musa mendatangi satu negeri, dan di situ istata'ama ahlaha, mereka berdua meminta makanan kepada penduduk negeri itu. Jadi kata istata'ama itu kedudukan dengan kharaqaha faqatalaha, ya. Jadi tindakan pertama Khadir melubangi perahu, tindakan kedua Khadir membunuh anak, tindakan ketiga Khadir dan Musa kedua-duanya meminta makanan kepada penduduk negeri. Ta'ama itu makan, tetapi kalau sudah ditambahkan dengan alif sinta istata'ama, maka ada unsur permintaan, ya, maknanya menjadi lebih, ya,
bukan setakat makan, tapi meminta untuk diberi makan. Tak payah sa'ala, meminta, ya, ana as'alu at-ta'am, istata'amtu. Nah, itu dah cukup, ya. Jadi ketambahan huruf alif, sin, dan ta menjadi meminta dijamu, meminta makan. Oke. Di sini sebetulnya kalau ikutkan susunan yang praktis mengikut kaedah bahasa Arab, ya, itu begini bunyinya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama hum, ya, ahla qaryatin istata'ama hum. Tak payah menggunakan ahlah lagi karena di awalnya sudah ada ahla qaryah. Kan maknanya di sini pengulangan 2 kali, begitu kan? Patutnya kan langsung kembali kepada istata'amahum, yaitu mereka berdua meminta makan kepada mereka. Kan begitu sepatutnya. Tapi di sini Al-Imam Ibn Ashur mengkaji dengan detail, ya, dalam bahwa disebutkan lagi kata ahlaha, ya, ahlu qaryah, itu untuk memastikan bahwa yang menolak, ya, bahwa yang diminta itu memang penduduk negeri itu, dan tujuannya adalah untuk menghinakan penduduk negeri itu. Karena apa? Karena akan didapati selepas ini bahwa penduduk negeri itu tidak mau menjamu selera orang yang kelaparan, yaitu Nabi Musa dengan Khadir, ya. Istat'ama ahlaha adalah litashni, yaitu untuk menghinakan. Fa'abau ayyudayyifuhuma, kemudian mereka penduduk negeri itu enggan untuk yudayyifuhuma, memperlakukan Musa dan Khadir sebagai tetamu untuk dilayan, ya, ayyudayyifuhuma, enggan. Mungkin muncullah tuh pertanyaan, kenapa penduduk negeri itu merasa enggan? Kenapa? Kemungkinan besar enggannya penduduk negeri itu karena mereka tidak kenal, tidak tahu, ya, bahwa 2 orang yang meminta makan itu adalah makhluk yang paling terbaik pada zaman itu. Syekh Al-Ghamidi, ya, memberikan satu ulasan yang terbaik mengenai keengganan penduduk kampung itu untuk menjamu selera Musa dan Khadir. Jadi mereka tidak tahu bahwa Musa dan Khadir itu memiliki kedudukan yang amat mulia di sisi Allah, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk yang hidup pada zaman itu. Masya Allah. Kita nih, kalau yang mendatangi kita orang yang kita kenal, betul tak? Kemudian kita kenal itu dari segi kemuliaannya, ya, santunannya, tingkatan istimewa yang ada pada mereka, mungkin kita menawarkan diri malahan, jom datang ke rumahku. Bukan mereka nak minta pun, kita yang menawarkan diri, kita offer rumah kita sebagai tempat persinggahan mereka supaya kita ambil berkat begitu, seolah-olahnya. Betul tak? Betul. Jadi mereka tidak tahu. Ya. Yang paling mengherankan di sini adalah kita ini bukanlah orang yang punya kedudukan pun, tapi bila orang tak mengenali tentang kita, sakitnya hati kita, ya. Sampai-sampai Syekh Al-Ghamidi mengatakan Musa dan Khadir adalah penduduk bumi yang paling utama pada masanya, tetapi mereka sama sekali tidak dijamu. Karena itu, ya, Anda jangan merasa sedih hati ketika orang tidak mengetahui kedudukan Anda yang menjadikan penduduk kaum itu tidak menjamu Anda, tidak melayan Anda dengan baik. Ya, karena kita ini sebetulnya rasa terhina kalau kita itu dikenali orang, tetapi masuk satu kampung orang tak menghormati kita, orang mungkin tak panggil nama gelaran kita, orang mungkin tidak memuliakan kita seperti mana kita dimuliakan oleh orang-orang yang telah mengenal kita. Betul kan? Iya. Jadi kalau orang tak kenali kita, walaupun kita adalah orang yang terkenal misalnya, ya,
Anda kena belajar kepada Musa dan Khadir. Walaupun mereka terkenal di sisi Allah, tapi Allah tidak membuat penduduk negeri itu mengenalinya, sehingga perlakuan yang buruk akhirnya diterima oleh Musa dan Khadir sebagai makhluk yang termulia ketika itu. Allahu Akbar. Kita ni, ya Allah, barulah menjadi seorang ustazah, barulah menjadi seorang cikgu, barulah menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Tapi jika tidak mendapatkan penghormatan, Allah, sakit hati kita. Lalu di manakah keikhlasan kita? Hilang keikhlasan kita ketika itu. Ya, tidak dikenali oleh manusia, tidak mengapa, asalkan dikenali oleh Tuhan. Tapi kita maunya dua-dua, dikenali Tuhan iya, dikenali manusia iya. Memang susah mendapatkannya. Karena apa? Kalau kita dikenali oleh Tuhan, dikenali juga oleh manusia, perlu adanya keikhlasan double. Tapi kalau kita cukup dikenali Allah sahaja, tanpa dikenali oleh manusia, mungkin tidak sebesar perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Betul kan? Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Tatkala mereka sebagai makhluk terbaik yang meminta untuk dijamu, namun tidak dijamu karena tak dikenali siapakah mereka, tiba-tiba Khadir sebagai guru yang diikuti oleh Musa mendapati ada dinding rumah, ya, tiang rumah, dinding itu sudah hampir condong karena tiangnya itu sudah tidak kukuh, hampir roboh. Fa'aqama, lalu Khadir itu menegakkannya. Banyak tafsiran, ada yang mengatakan Khadir dengan menunjuk saja dinding itu menjadi lurus. Tapi kalau kita tengok kepada perkataan Musa, sebetulnya Khadir betul-betul menegakkan dengan jeripayanya. Karena itu Musa sebagai seorang pengikut, ya, murid, berkata, apa kata engkau ambil upah atas apa yang telah engkau lakukan, ya. Jadi fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa'aqama. Hal ini membuat diri kita yang belajar tadabbur merenung. Mungkin merenung lama, diberi makan, kemudian tengok dinding rumah itu, yaitu sudah condong dan hampir roboh. Kalau ikutkan kita manusia biasa ini peduli amat, bazirkan masa je. Buat apa nak tolong orang itu? Penduduk ini pun enggan nak menjamu saya. Penat-penat je nak tolong. Masya Allah, suci bersih hatinya Khadir. Dalam keadaan lapar, bayangkan lapar, belum makan lagi, tengok dinding yang sudah condong hampir roboh, yang dimiliki oleh penduduk kaum di situ, yang enggan nak menjamu Khadir dan menganggapnya sebagai orang rendahan itu, tetap mau menegakkannya. Ada apa ini? Yang kerja Khadir fa'aqama, yang menyampuk siapa? Qala law syi'ta latakhatta alaihi ajra. Tiba-tiba Nabi Musa berkata, kalau kau berkehendak, kau ambil je upah atas pekerjaan kamu itu Khadir. Saya teringat dengan kisah Hamka. Hamka, ya, proses Dr. Hamka ini dalam cerita, anak-anaknya bercerita sendiri. Ya, dalam keadaan Hamka ini berceramah, berkhutbah, ya, berkata-kata di hadapan khalayak, ya, memberikan nasihat. Yang sibuk siapa? Yang sibuk itu anaknya. Apa yang dibuat anaknya? Menyediakan satu tempat box kutipan untuk ayah dia. Padahal ayahnya tak pernah suruh. Dan ayahnya tak menginginkan untuk mengambil upah itu. Tapi inisiatif anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk menadahkan bekas itu ke kotak itu ke audiens, supaya nanti boleh mendapatkan duit. Allahu Akbar. Jadi memang kalau saya perhatikan di sini, yang banyak menyampuk pekerjaan itu bukanlah
para imam, para guru, para nabi, tetapi para followers, yaitu pengikut. Ya. Coba kita tengok misalnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i, sehingga muncul mazhab Hambali dan juga mazhab Asy-Syafi'i. Dua-dua imam itu adalah murid, ya, dengan guru terbaik jumpa murid terbaik. Yang gurunya ini sangat suka dengan muridnya, yang muridnya ini sangat suka dengan gurunya. Kedua-duanya boleh memahami tentang arti ilmu. Tapi yang buat pasal ini siapa sebetulnya? Para pengikutnya. Ya. Yang buat pasal ini para pengikutnya. Ya. Sehingga tidak ada keharmonian antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Sama misalnya Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, ya antara guru dengan murid terbaik juga. Para imam itu oke je. Tetapi pengikut mazhab Maliki dengan pengikut mazhab Syafi'i, Masya Allah, seolah-olah mereka lah para imam itu. Padahal pengasas mazhab itu sendiri tidak ada polemik di antara mereka kalau ada ditangani dengan cara yang baik. Ya, Imam Malik misalnya dengan Imam Abu Hanifah, ya, yang mungkin tidak berguru tapi sempat berjumpa dekat Mekah, sangat menghargai, ya, dan akhirnya pandangan Imam Abu Hanifah dan pandangan Imam Malik disatukan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan akhirnya maksudnya diteruskan lagi, ya, oleh muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita tengok Al-Musnad punya Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, hadisnya luar biasa. Ya, hadis-hadisnya luar biasa. Banyaknya, hafalannya sungguh luar biasa. Jadi kalau kita pun dengan suami kita ada urusan, yang menyampuk itu siapa? Yang menyampuk itu anak-anak kita. Kita yang hendak keluar untuk membeli sesuatu, yang menyampuk itu anak kita. Nak beli apa Umi ini? Macam-macam. Itu harap dimaklumi seperti mana keadaan di sini. Yang kerja adalah gurunya dan yang menyampuk itu muridnya. Apa alasannya? Dalam faedah dikatakan bahwa rizki pengikut itu menumpang kepada yang diikuti. Rizki anak itu akan menumpang kepada kita, maka dia lebih banyak menyampuk kepada kita berbandingkan diri kita sendiri. Paham di sini? Jadi kita boleh memaklumi, ya, kelumrahan anak-anak akan banyak menyampuk, ya, berbandingkan kita sebagai istri yang akan menyampuk kepada anak-anak. Jarang kita menyampuk anak-anak itu, jarang. Biasanya anak-anak menyampuk pada ibunya, ibunya akan menyampuk kepada suaminya, maksud ayahnya. Ya, karena rizki seorang istri itu dia bergantung kepada nafkah yang diberikan oleh suaminya. Oke, jadi itu estafetnya. Tapi dari sini pula akhirnya kita boleh melihat betapa menjadi seorang murid itu perlu kesabaran yang luar biasa berbanding menjadi seorang guru. Nah, di sini nampak kelihatan kan? Kesabaran seorang murid itu sangat dituntut karena kesabaran itu merupakan jalannya ilmu. Kemudian ungkapan Nabi Musa, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra, kalau kau berkehendak engkau boleh ambil upah. Sebetulnya di sini juga ada satu bentuk apa kita katakan pandangan daripada Musa, karena Nabi Musa pun melaluinya. Oke, Nabi Musa ketika di Madian, ya, dia dalam keadaan lapar juga, sama dengan keadaannya seperti dengan Khadir ini. Dia dalam keadaan lapar, tapi dia berseorangan, dia seorang diri. Dalam keadaan lapar itulah dia bekerja, yaitu membantu dua putri Nabi Syuaib untuk memberikan minuman. Ya, status Musa ini hampir sama seperti mana Khadir. Dalam keadaan lapar, dia sempat membantu penduduk negeri itu untuk menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Musa selepas membantu itu, ternyata dipelawa oleh
dua putri Syuaib untuk mendatangi rumah Syuaib dan dijamu selera di situ. Maka Musa di sini menawarkan atas pengalamannya. Apa kata engkau ambil upah? Dengan tetap meletakkan bahwa Musa tidak mungkin makan tanpa menempel kepada yang diikuti. Sama seperti ketika Musa diikuti Yusha bin Nun. Perhatikan kisah sebelumnya itu, ya. Kita sudah terlalu letih berjalan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka tolong bagilah makanan itu. Supaya apa? Yusha juga boleh ikut menumpang makanan kepada yang diikuti, yaitu Musa alaihissalam. Jadi seperti itu keadaan yang berlaku. Maka setiap murid juga apapun yang dia lakukan juga sebenarnya menumpang kepada apa yang dimiliki oleh gurunya. Maka jangan lupakan, ya, kulit. Jangan seperti kacang yang lupa kulit, ya. Kulitnya dibuang, tapi dari kulit itulah di dalamnya itu ada isi kacang. Oke, itu satu pandangan daripada Musa terkait dengan masalah upah. Oh, ternyata upah ini tidak suka-suka untuk diambil. Dia ada prasyarat, ya. Bukan cuma sekedar bekerja dapat upah, ya. Seperti yang Rasulullah sabdakan itu kan, utul ajira qabla ayajifa araqahu, ya. Bagilah upah kepada pekerja itu sebelum hilang peluhnya. Ya, setakat kerja saja tak memadai. Oke, ternyata ada syarat. Bila yang ditolong itu ternyata adalah anak yatim, maka tidak dibenarkan untuk mengambil upah di situ. Sama ketika anak-anak sekolah itu berstatus yatim piatu, yatim, memang jangan diambil upah, jangan diambil iuran. Maka kalau di Indonesia itu sudah biasa adanya institusi yang disebut dengan panti asuhan anak yatim, mulai daripada sekolah tadika sampai universiti, khusus untuk anak yatim. Karena apa? Mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk tidak diambil bahagian hartanya oleh sesiapa yang kalau ikutkan, ya, pekerjaan itu layak untuk mengambil upah, tetapi untuk anak yatim tidak. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka Khadir pun berkata, inilah masanya seperti mana yang engkau syaratkan wahai Musa, perpisahan antara diriku dengan dirimu, ya. Jadi hadza ini kembali kepada persyaratan Musa pada ayat yang ke-76, yaitu qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kau tak payah izinkan aku untuk mengawani kamu wahai Khadir jika pada kali yang ketiga aku bertanyakan semula tentang perbuatan kamu. Oke, inilah kata Musa, kenapa kau tak ambil upah? Kan itu satu persoalan. Kalau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Ada yang mungkin terkilan para pemirsa di sini. Terkilannya, Ustazah, patutnya bolehlah dapat ilmu dengan Khadir itu lama-lama kan, tapi pisah juga akhirnya. Memang Allah sudah al-muqtadir kadarkan sampai di situ pertemuannya, karena memang niat daripada awal perjalanan Musa ini cuma melunturkan dia punya rasa tinggi dengan ilmu yang dimiliki. Oh, ternyata ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, maka jangan sombong begitu. Jadi cukup diajar oleh Khadir, ya, egonya Musa perlahan-lahan luntur. Ya, kadang-kadang saya pun kadang termenung-menung sendiri juga kan. Andai katalah ada seorang ahli ilmu yang tinggi dikumpul dengan saya, malunya mungkin saya akan duduk diam, tak banyak bercakap, malu, segan. Tapi kalau seorang-seorang nih, macamlah ada rasa seperti itu. Tapi kalau didatangkan samping kanan saya ustaz siapa, samping kiri saya ustaz siapa, saya begini aja, malu, tak pandai nak bercakap-cakap lagi. Itu tujuannya kehadiran Musa di hadapan Khadir itu adalah untuk menegur, ya, ketinggian sifat Musa alaihissalam. Maka disitulah Musa praktiskan ketawaduannya total di hadapan Nabi, di hadapan Khadir alaihissalam. Baik, tapi bagusnya Khadir sebagai seorang ahli ilmu, ada sesuatu yang akan mengusik orang secerdas Musa. Apa nih rahasia nih? 3 kali tanya semua silap nih.
Takkan sebelum berpisah tak ada jawaban nih. Guru sudah memikirkan apa yang terbaik untuk muridnya. Ustazah, habis Amsal Aksam nih, apa yang nak kena kita buat nih? Guru sudah menyusun silabus secara kronologi. Nah, itulah yang didapatkan daripada Khadir alaihissalam. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasdi' alaihi sabra. Apa yang membuat kamu tak boleh bertahan untuk sabar, aku akan jelaskan. Penjelasannya nanti ada pada ayat selepasnya. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang saya muliakan, mari kita masuk pada faedah yang telah dikemukakan oleh Ibn Abdul Bar, yaitu faedah yang ke-64 dalam kisah Musa dan Khadir ini ya, faedah yang ke-64, muka surat 87. Bolehnya tetamu meminta jamuan. Satu tradisi daripada zaman Ibrahim sehingga sekarang ini, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan hingga sekarang ini, yang hilang adalah tradisi meminta jamuan kepada penduduk satu negeri. Macam aib, tapi sebetulnya bukan aib. Setiap musafir atau setiap orang yang berjalan dan mengalami kelaparan, sebetulnya dia punya hak daripada penduduk negeri, maksudnya jumhur ulama selain mazhab Hambali, yaitu mereka adalah mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanafi, bersepakat bahwa hukum menjamu selera orang yang kelaparan itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan apabila penduduk negeri itu tidak mau menjamu selera tetamu ataupun musafir yang kelaparan, maka akan dihukumi hinaan, celaan, dan hilang kehormatan. Nah, itu namanya sunnah muakkadah. Berdasarkan pada tafsiran Al-Imam Al-Qurtubi mengenai ayat ini, bahwa dua ayat ini merupakan dalil untuk meminta jamuan. Tak tahu malu ke Ustazah? Kita je yang tak faham tentang syariat, merasakan diri kita hina bila kita minta jamuan. Atau mungkin karena kita keluarnya tidak lapar. Kalau tidak lapar memang jangan minta jamuan. Karena sudah cukup di rumah kita dengan kecanggihan sains teknologi sekarang ini yang pandai menerokai alam, memanfaatkan alam. Jarang ada rumah yang tidak ada beras ataupun makanan. Lain dengan orang dulu dengan keterbatasan ilmu yang ada membuatkan mereka itu kurang cukup dalam makanan. Betul kan? Oke. Jadi ayat ini, ya maksudnya surah Al-Kahfi ayat 77 ini merupakan dalil untuk meminta jamuan dan bahwa orang yang lapar wajib meminta sebatas apa yang digunakan untuk menghilangkan rasa laparnya. Berbeda dengan golongan sufi atau golongan jahil yang sanggup mati tidak mau meminta jamuan karena menjaga harga diri. Itu silap. Ya. Jadi buktinya Khadir dan Musa mereka meminta makanan. Kita bukanlah Khadir, bukanlah Musa, sudah kelaparan, tak nak minta makan lagi. Ya, jagalah nyawa itu dengan mengambil bahagian yang selayak dan secukupnya. Bukankah ketika ada orang berburu dan tersesat dan hilang bekalan semuanya, ketika itu dalam keadaan lapar yang ada cuma daging khinzir, maka dibenarkan memakan sekadarnya. Ya, sekadarnya untuk liyaqumna sulbah, boleh menegakkan tulang sulbinya semula. Bukan untuk dinikmati, kebetulan nih, aku udah lama masuk Islam, daripada saya sebagai seorang Chinese kafir nih, kan dibenarkan untuk makan daging khinzir dalam keadaan ittirab, dalam keadaan muttar, ya, dalam keadaan terpaksa. Jangan dinikmati, jangan tersuka-suka hati, sekadarnya, ya, untuk boleh tetap bertahan hidup. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi di sini menyebutkan pandangan Qatadah. Ya, Qatadah mengatakan bahwa seburuk-buruk desa, ya, perkampungan
ialah yang tidak mau menjamu tamu dan tidak mahu mengetahui hak musafir, ya, orang yang berada dalam perjalanan, ya. Jadi pensyariatan mengenai melayan tetamu itu sudah diasaskan semenjak zaman Nabi Ibrahim. Itu kata Al-Imam Ibnu Ashur. Dan dalam Quran pun ketika diturunkan untuk Nabi kita Muhammad tidak dinasakh. Bermakna syariat itu kekal untuk sesiapa sebagai musafir yang kelaparan. Maka dia diminta untuk meminta jamuan. Apabila kelaparannya sudah sangat tinggi-tinggi yang hampir binasa, wajib untuk meminta. Dan penduduk kaum itu wajib juga memberi. Ya, kalau setakat lapar biasa, sunnah muakkadah untuk meminta dan juga sunnah muakkadah untuk menjamu. Teringat di sini saya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai safarnya para sahabat ke satu perkampungan. Jadi hadisnya sahih, ya. Jadi para sahabat keluar daripada Madinah dan ketika itu mereka dalam keadaan lapar. Ketika mereka lapar, mereka menghidupkan sunnah nabinya, yaitu meminta kepada penduduk negeri itu agar dijamu selera. Tapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu selera para sahabat itu. Ya, karena setiap musafir itu punya hak untuk dijamu selera. Maka ketika para sahabat itu meninggalkan penduduk negeri itu, ya, Allah hadirkan seekor ular, ya, mematuk, atau seekor kalajengking dalam riwayat yang lain mematuk ketua kampung itu. Sehingga penduduk kampung itu teringat dengan rombongan sahabat ini, dan penduduk kampung ini akhirnya sebagian dari mereka mengejar para sahabat dan meminta kepada mereka untuk menyembuhkan ketua kampung ini. Tetapi apa yang berlaku? Para sahabat memberikan satu syarat. Kami boleh membantu untuk menyembuhkan, ya, sakitnya ketua kampung kamu, tapi dengan syarat, yaitu kamu bagi kepada kami beberapa ekor kambing, ya. Syarat itu dipersetujui, maka para sahabat itu akhirnya datang ke kampung itu dan puak kampung itu, maksudnya ketua kampung itu diruqyah oleh salah seorang sahabat dan dibacakanlah surah Al-Fatihah, dan dengan izin Allah, ya, ketua kampung itu sembuh seketika. Lalu mereka, penduduk kampung itu memberikan, ya, beberapa ekor kambing yang telah disyaratkan sebelumnya oleh para sahabat. Tindakan seperti ini, ya, para sahabat yang meruqyah ini mengundang sahabat yang lain terasa macam ganjil. Boleh ke awak nak ambil upah daripada membaca Al-Quran? Kita orang tak nak bakar kambing ini selagi kita tak jumpa Nabi. Maka mereka pun bersepakat untuk kembali ke Madinah, jumpa Nabi. Lalu salah seorang daripada sahabat itu mengadukan tentang sahabatnya yang mengambil upah berupa kambing-kambing itu. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan aduan salah seorang sahabat ini, Rasulullah berkata kepada sahabat yang meminta upah, betul ke kamu minta upah karena kamu telah membacakan surah Al-Fatihah kepada penduduk negeri, kepada ketua kampung penduduk negeri itu? Maka sahabat itu mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, inna ahaqqa ma akhadta alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling layak untuk kamu ambil upahnya adalah kitab Allah yang kamu ajarkan kepada orang lain. Disitulah muncul hukum bahwa mengambil upah karena mengajar Al-Quran itu dibenarkan. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, kalau memang kamu sudah mengambil kambing-kambing itu, tolong bagi kak saya juga untuk menikmati kambing itu. Dan Nabi pun mendapatkan makanan daripada hasil pekerjaan sahabat tersebut. Jadi apa yang saya boleh nampak adalah jika rezeki itu telah ditentukan oleh Allah,
kepada orang yang berhak, bagaimanapun cara manusia untuk menghalang rizki itu, Allah akan datangkan caranya bagaimana rizki itu sampai lagi kepada orang yang berhak. Dan para musafir, yaitu kalangan sahabat, sangat berhak untuk mengambil rizki daripada penduduk kampung itu karena kelaparan. Tapi karena mereka menyekat rizki untuk mereka, maka Allah sendiri yang membuka jalan rizki kepada para sahabat itu. Jadi kalau Allah Maha tahu, kita risau dengan rizki kita. Kita tengok bagaimana cara penduduk kampung itu menyekat rizki untuk para sahabat. Tapi bagaimana cara Allah untuk mendatangkan rizki itu? Tidak ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh satu umat kepada orang lain berupa manfaat. Jika Allah tak mengizinkan, manfaat tidak akan sampai. Sebaliknya pula, mudarat pun tidak akan sampai jika Allah tak mengizinkan. Walaupun satu umat bersepakat dari awal sehingga akhirnya. Itulah kuasa Allah yang perlu kita ingat dalam loop kita, yang perlu kita recall setiap hari apabila kita mendapatkan keterpurukan dalam bab rizki, sehingga kita tidak menjadi orang yang putus asa, sehingga ujian Allah tidak membuat kita menjadi hilang harapan. Karena ketika kita hilang harapan, muncul putus asa, sesungguhnya itu hanyalah milik orang-orang kafir semata. Artinya sikap putus asa, hilang harapan, itu menjadi sifat orang-orang kafir. Lalu adakah kita akan menghiasi diri kita dengan sifat orang kafir itu? Tentu tidak. Dan di sini Imam Al-Qurtubi memberikan pandangan, ya, maknanya di sini Imam Qurtubi tidak mengambil pandangan jumhur. Beliau mengatakan bahwa menjamu tetamu itu wajib atas mereka. Menjamu tetamu itu wajib sebetulnya, ya, dengan berdalilkan hadis Nabi kan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang betul-betul telah beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka untuk membenarkan kepercayaannya itu hendaklah dia menjamu tetamu. Jadi kalau kita menjamu tetamu pun sebetulnya adalah untuk membenarkan keyakinan kita akan datangnya hari akhirat. Kenapa kita jamu tetamu? Karena nak benarkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan terhadap hari akhirat. Ya, Rasulullah SAW sendiri pun ketika beliau lapar, beliau akan keluar rumah. Ya, sempat saya bincangkan perkara ini di jemaah hadis, ya, yang saya ajarkan tentang hadis-hadis sahih, bahwa Nabi Muhammad itu ketika lapar dia akan keluar untuk meminta kepada rumah-rumah sahabatnya agar menjamu dia. Para sahabat tahu kan Nabi itu siapa, jadi dilayan. Ya. Tapi ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, Nabi berjumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar. Lalu Nabi bertanya, wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kamu ada di luar ini? Kelapar. Abu Bakar ke Umar begitu, ya, yang keluar dulu. Datanglah Umar atau Abu Bakar begitu. Mabal, apa yang terjadi ini? Kenapa dengan engkau wahai Abu Bakar? Aku kelaparan. Lalu kamu keluar buat apa, Umar? Kata Umar, aku pun kelaparan. Duduk berdua. Nabi keluar, jumpa juga Abu Bakar dengan Umar. Apa yang membuat kamu di luar berdua ini? Kelaparan yang membuat kami keluar dari rumah kami, wahai Rasulullah. Oke, jom kita pergi ke rumah sahabat kita. Kot-kot ada makanan yang boleh kita makan. So akhirnya Nabi Muhammad istata'amu, ya, Nabi Muhammad, Umar, Abu Bakar, mereka meminta untuk diberi makan kepada sahabat yang lain. Jadi kita pula kadang-kadang ada tetamu datang ke rumah kita, Tetamu itu pula yang lebih tahu, lebih mantap gitu, ya. Tapi ya buat susah-susah aja. Kita orang tak nak dijamu selera, menyusahkan je. Bagilah ruang kepada pemilik rumah itu untuk berpahala, dan biarlah pemilik rumah itu membenarkan, ya, tasdik atas kolbunya yang mempercayai akhirat. Jadi setiap kebaikan sebetulnya yang kita lakukan tak lain tak bukan adalah untuk mengukuhkan iman kita dan membuktikan kepercayaan kita kepada adanya hari akhirat. Makanya memuliakan tetamu
itu bahagian daripada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dikaitkan dengan hari akhirat. Kenapa kita layan tetamu kita, kita masak untuknya, kita buatkan minum untuknya, sedaya upaya kita adakan satu makanan yang khusus ya, boleh disajikan. Karena itu cara kita untuk mentasdik, yaitu membenarkan tentang adanya hari akhirat. Ya, tentang adanya hari akhirat. Masya Allah, luar biasa faedah dalam ayat ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kalau kita tengok memang orang yang dermawan gila ya. 2-3 malaikat datang saja dijamu selera dengan 1 ekor anak lembu. Masya Allah. Dan itulah yang dijadikan sebagai syariat sampailah Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya untuk apa kita melayan tetamu kita, untuk membenarkan kepercayaan kita kepada hari akhirat. Jadi bukan cuma mulut kita yang bercakap aku percaya hari akhirat, tetapi ada bukti atas kepercayaan kita. Pembuktiannya adalah melalui amal soleh kita. Terlebih lagi ketika ada orang datang berkunjung ke rumah kita, maka marilah kita jamu selera dia semampu kita untuk menjamunya. Ya, baik puan-puan dan tuan-tuan, itu faedah yang pertama ya. Faedah yang kedua, tidak menjamu tetamu yang disunahkan secara syar'i itu ya adalah aib, baik menurut urf, akal maupun syariat. Walaupun menjamu tetamu itu disunahkan, tetapi ketika tidak mau menjamu tetamu alasannya Allah sunnah aja, dia akan mendapatkan celaan, aib. Secara akal sehat, secara fitrah ke, secara syariat ke, secara uruf, kebiasaan. Sekarang ini kebiasaan, ya uruf yang baik sudah mulai terhakis sedikit demi sedikit selari dengan hilangnya ilmu dalam hati manusia. Ya. Contoh, satu uruf yang dipegang oleh satu penduduk kampung di Sumatera Barat adalah seorang wanita dilarang untuk duduk di depan tangga rumah karena itu secara uruf adalah aib, ya, mendedahkan dirinya di hadapan khalayak. Tapi sekarang tidak ada lagi uruf itu, dah hilang. Anak-anak perempuan di Sumatera Barat ya sudah banyak kehilangan jati dirinya, bukan cuma setakat keluar dekat tangga rumahnya, tapi keluar dari rumah dengan menggunakan skirt, dengan menggunakan seluar levis itu ya, yang super ketat, yang menunjukkan lekak-lekuk badannya. Itu kan sudah hilang urfnya. Jadi kita juga rasa semacam itu ya, hampir-hampir tradisi menjamu orang-orang musafir ini hampir hilang, dan para musafir pun rasa aib sangat apabila hendak meminta untuk dijamu selera. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, kalau kita belajar Quran dengan betul, sesuatu yang benar kenapa dianggap aib, yaitu meminta. Sehingga tak perlulah kita sebagai seorang musafir kena bawa, sekarang ini bawa bekalan ikan bilis dibawa, ini dibawa semuanya, makanan roti dibawa, curry puff dibawa, ya, wedgesnya dibawa, untuk mengatasi kelaparan katanya. Ketika nanti masuk ke satu negeri, padahal untuk lebih jimat bawa barang itu, kalau seandainya semua negeri itu faham tentang aturan seperti ini, tinggal masuk aja. Maka saya ketika pengalaman saya ya, ketika saya pergi ke Jogja, saya menginap dekat hotel, dan ketika itu ada salah seorang kawan baik suami saya ya bertanya, Ustaz Abu kat mana? Saya dekat hotel ibu, katanya. Kita panggil ibu je. Kenapa duduk dekat hotel? Ya, tak nak susahkan ibu lah. Masya Allah, katanya. Sekarang pergi sini, duduk dekat rumah ibu. Maksudnya dia hendak menjamu kita.
Tak payah beli makan, tak payah bayar rumah, duduk. Dan kalau perlu untuk keluar belanja apa-apa, ini kereta saya gunakan. Saya malu ketika itu karena saya mengajar hadis. Maunya itu kan tak nak susahkan orang. Tetapi ini tradisi ukhuwah yang hilang hari ini. Munculnya hotel-hotel itu. Ya. Kadang-kadang suami saya juga begitu. Rasa tak selesa masuk satu kampung, padahal itu dekat kampungnya dia sendiri, itu dekat rumah ibunya sendiri, ingin juga dekat hotel. Takut menyusahkan ibunya, takut ini semuanya. Tidak boleh, apalagi ibunya. Kena duduk dekat rumah itu walaupun sempit bagaimanapun. Dia kena bertolak ansur dengan adik-adik yang lain. Ya, ketika berkumpul bersama semuanya kan. Kadang teringin juga kita keluar dari rumah itu supaya selesa begitu, tak mengganggu, karena bilik tidak cukup, anak-anak emak mertua saya itu cukup banyak juga, ya. Jadi ada yang tak mendapatkan bilik itu, ya. Bayangkan 6 keluarga, bilik cuma ada 4. Yang 2 ini kat mana tempatnya tidurnya? Sementara semua berkeluarga punya anak-anak, ya. Jadi di situ akhirnya sempat terdetik juga ingin keluar apabila berkumpul bersama, tapi itu tak betul lah, tak betul. Itu hanya menyakiti perasaan pemilik rumah, yaitu apalagi ibu kita sendiri, ayah kita sendiri. Oke. Jadi selepas itu, si ibu tadi itu berkata, lain kali kalau ke sini terus masuk ke rumah ibu dan jangan pergi ke hotel. Masya Allah. Ya, jadi kita dijamu di sana. Kesalahan kita juga, kita rasa berat juga masih di sana itu. Nak bagi ini, nak bagi itu. Lepaskan benda itu sebetulnya. Itu hak dia, dia nak benarkan akhiratnya. Karena kita tak faham tentang tujuan berbuat baik, bersedekah itu untuk apa. Jadi kita macam rasa membebankan dirinya. Kita mengukur orang lain dengan ukuran kita. Oh, bermakna awak ketika saya datangi nanti rasa terbebani begitu. Dibalikkan. Jadi jangan ukur kefahaman orang dengan kefahaman kita. Dia lebih faham daripada kita, dia lebih lapang daripada kita, dia lebih percaya akhir daripada kita, sehingga dia katakan rumahnya itu cantiklah, memang dia dekat dengan area kebun, ya. Jadi kita sebut homely, ya, rumah kecil mungil begitu, kecil, ada tanam-tanamannya semua. Awak bila-bila masa datang sini terus duduk sini, ini kereta, ini kuncinya, gunakan. Ya memang suami saya akan rasa nak bagi apa, nak macam mana, kena juga nak bagi, istilahnya nak bagi hadiah begitulah, untuk sama-sama menutup, ya, kebaikan gitu. Tapi sebetulnya tak memberikan pun itu sudah hak seorang pemilik rumah menjamu selera kita. Jadi mungkin sunnah ini sudah mulai hilang, tapi apabila kita pelajari, kita tidak akan memandang naif atau rendah apabila ada orang yang meminta untuk dibagi makan, minta untuk dijamu, ya, minta untuk dilelayan. Karena itu sebagian jamaah, contoh jamaah tabligh itu, mereka masih menghidupkan sistem ataupun tradisi khuruj itu juga antaranya untuk meraihkan konsep istida'af di sini, ya. Maaf, bukan istida'af, istata'am, ya, meminta makanan. Oke, baik. Ada perkataan yang sangat cantik di sini. Terkadang menjamu tamu itu menjadi wajib, walaupun sunnah muakkad, tetapi boleh jadi wajib menjamu tetamu itu apabila orang yang datang adalah orang yang kelaparan dan hendak sekarat. Maksudnya sudah, kalau tak makan lagi memang sudah matilah, ya. Dan Nabi Musa serta Khadir mungkin dalam keadaan lapar, tetapi tidak sampai sekarat. Jadi hal ini hanyalah sebagai satu bentuk kesunatan saja, bukan kewajiban. Jadi nampak sangat di sini, ya, apabila saya menelusuri semula tafsiran ini, Musa yang geram, tapi Khadir yang tenang. Ketika tidak dijamu, maka watak pengikut mulai muncul. Latakhatta alaiya ajra, apa kata, kau ambil upah. Jadi muridnya yang geram, gurunya yang tenang. Nah, coba tengok, muridnya yang geram, gurunya yang tenang. Akhirnya muridnya punya inisiatif agar gurunya mengambil upah sahaja. Tapi di sini kita boleh melihat Musa sebagai pengikut, Khadir sebagai yang diikuti. Ketika Musa nanti berpisah dengan Khadir, balik pulang,
Musa jadi pemimpin dan Bani Israel sebagai pengikutnya. Disinilah Musa belajar. Belajar untuk sabar. Masya Allah, cantik. Karena itu kesabaran Musa itu dikatakan sabar dalam mengurusi kaumnya, seperti mana Khadir ya, yang telah mengajarkan tentang kesabaran itu kepada dirinya. Kalau tidak diikat oleh Khadir dengan syarat, ya, misalnya syarat kamu mesti sabar, Musa tidak akan sabar. Karena itu Musa berusaha belajar selama 3 fenomena itu untuk bersabar. Karena Musa akan kembali dan kelak dia kembali ke Bani Israel itu menjadi pemimpin yang diikuti. Jadi kalau misalnya Musa mendapati kaumnya itu tidak sabar, Musa akan melihat posisi saya dulu ketika sebagai pengikut pun sama. Jadi akhirnya Musa ini boleh bersabar dengan karena pengikut ketika dirinya sendiri telah menjadi pengikut kepada Khadir. Masya Allah. Jadi disinilah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya, sebagai para nabi diminta untuk mencontoh ya kesabaran para ulul azmi, di mana Nabi Musa boleh terus mengawani tanpa putus Bani Israel sampai Nabi Musa meninggal. Tidak berpisah begitu sampai Nabi Musa meninggal. Itu namanya kesabaran seorang Rasul ulul azmi. Dari mana asal kesabaran itu? Ketika dia mencoba menjadi seorang diri yang berstatus pengikut. Oh begini rupanya pengikut itu. Rizkinya mengikut pada yang diikuti. Jadi maklum kalau Bani Israel itu banyak kritik kepada Musa. Karena memang pengikut itu begitu. Jadi kalau misalnya puan-puan juga kritik kepada guru. Memang begitu. Tetapi satu ketika Allah akan posisikan kita sebagai orang yang diikuti. Lalu bagaimana cara kita mengambil ibrah? Maka contohlah Nabi Musa. Ketika jadi seorang pemimpin, belum cukup ilmu tentang kesabaran, dipindahkan Allah dalam satu kotak bersama dengan Khadir. Ketika Musa sebagai pengikut, dia tahu watak pengikut memang seperti ini. Ketika balik lagi jadi pemimpin, dia akan memahami karena pengikutnya. Maka ustazah mencoba untuk memahami karena anak-anak murid ustazah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.